Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fadli M. Sajaman, STMkom, selaku dosen pengampu mata kuliah IT untuk AUD. Pun juga yang saya banggakan kepada teman-teman kelas 5D yang sedang menonton video ini. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya kami kelompok 4 dapat menyampaikan materi presentasi di video ini. Di sini saya Nabila Azka Putri selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama Alia, Najwa, Nabila Safa, dan Siti Khadijah. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok 4 akan membahas materinya, yaitu etika digital dan literasi digital. Untuk pemateri pertama ada saya sendiri, yaitu di sini saya akan membahas apa itu etika digital dan literasi digital. Nah, etika digital dan literasi digital adalah dua hal yang saling terkait dan krusial untuk diajarkan kepada anak usia dini. Nah, etika digital sering juga disebut netiquette atau etika cyber. Ini juga merupakan nilai dan prinsip moral gitu yang mengatur perilaku dan interaksi seseorang saat menggunakan teknologi digital atau saat berada di internet gitu. Nah, dalam konteks anak usia dini, etika digital juga sering disebut cara mengenalkan dan membiasakan kepada anak itu bagaimana cara-cara yang sopan, bertanggung jawab, dan aman ketika berinteraksi dengan handphonenya di dunia maya. Nah, ada poin-poin penting yang harus kita ajarkan gitu sebagai orang dewasa, yaitu dari etika digital ini gitu. Nah, di sini tuh yang pertama ada sikap sopan dan hormat. Nah, kita juga harus mengajarkan kepada anak untuk menggunakan bahasa yang baik dan tidak menyakiti perasaan orang lain saat berada di dunia maya gitu. Contohnya itu seperti komentar jahat ataupun emoticon. Nah, anak juga harus memahami dengan baik gitu bagaimana perlakuan baik yang ada di dunia nyata juga harus diterapkan di dunia digital. Nah, ini juga merupakan dasar untuk mencegah cyberbullying. Kemudian selanjutnya ada menjaga privasi. Nah, kita juga harus mengajarkan kepada anak untuk tidak membagikan informasi penting atau informasi pribadi gitu. Contohnya itu seperti alamat rumah, nomor telepon, atau mengambil foto tanpa izin orang tua dan membagikannya kepada orang asing gitu secara online. Nah, kemudian selanjutnya ada menghormati karya orang lain. Nah, kita juga harus mengenalkan konsep bahwa gambar, cerita, atau video yang dilihat di internet adalah milik orang lain dan tidak boleh diambil atau diakui sebagai milik sendiri tanpa izin orang tersebut gitu. Kemudian selanjutnya ada menggunakan teknologi dengan batasan waktu. Nah, orang tua juga harus memberi batasan waktu gitu kepada anak untuk penggunaan handphonenya yang harus disepakati antara anak dan orang tua. Nah, kemudian di slide selanjutnya, di sini saya akan membahas literasi digital. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, memahami konten yang diakses, dan berpartisipasi dalam dunia digital secara bijak gitu. Nah, bagi anak usia dini, literasi digital berfokus pada keterampilan dan pengetahuan dasar yang diperlukan untuk menggunakan teknologi ini tuh sebagai alat untuk belajar, bermain, dan berkomunikasi. Nah, semua kegiatan ini harus dilakukan dengan dampingan orang dewasa gitu. Nah, di sini juga ada beberapa poin utama dari literasi digital yang harus kita ajarkan gitu kepada anak usia dini. Yang pertama itu di sini ada keterampilan teknis dasar. Nah, anak-anak juga diharapkan mampu memahami bahwa gambar, teks, atau video pada perangkat digital memiliki makna. Nah, ini juga termasuk cara untuk membantu anak untuk memilah dan memilih antara informasi yang bermanfaat atau edukatif dan konten yang tidak pantas atau tidak akurat. Contohnya itu seperti video AI gitu. Karena sekarang banyak sekali video AI yang tidak masuk logika dan itu tuh dapat mempengaruhi si anak gitu. Dan banyak juga anak-anak yang mempercayai
hal tersebut. Maka dari itu kita juga harus mendampingi gitu kalau anak sedang screen time. Nah, kemudian yang kedua ada menciptakan atau berbagi konten positif. Nah, dengan menggunakan perangkat digital untuk merekam video atau mengambil gambar, itu juga dapat mengekspresikan dari kegiatan mereka gitu. Nah, ini juga merupakan langkah awal menuju partisipasi digital yang produktif. Kemudian yang selanjutnya ada keamanan online. Nah, anak juga harus memahami gitu seberapa penting kita harus menjaga rahasia atau dan tidak membagikannya kepada orang lain gitu. Contohnya itu seperti Kak Sandi, dan hanya mengakses aplikasi atau situs-situs yang diizinkan oleh orang tua. Dan orang tua juga tuh harus memantau gitu apa saja yang anak cari gitu di media sosial, atau yang anak tonton di media sosial atau di internet gitu contohnya. Nah, jadi literasi digital adalah kemampuan anak untuk menggunakan dan memahami teknologi. Sementara etika digital adalah tentang perilaku yang bijak yang menyertai penggunaan teknologi tersebut. Nah, keduanya ini harus diajarkan secara beriringan gitu untuk membantu anak itu tumbuh menjadi warga digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Mungkin sekian pematerian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alia. Kepada Alia disilakan. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dasar etika penggunaan teknologi untuk anak usia dini. Ada 8 poin ya, teman-teman. Yang pertama ada pengawasan dan pendampingan aktif oleh orang tua. Apa itu pengawasan dan pendampingan aktif oleh orang tua itu? Yaitu anak usia dini belum memiliki kemampuan untuk membedakan konten yang aman dan yang berbahaya. Oleh karena itu, pengawasan orang tua secara langsung diperlukan. Pendampingan aktif bukan hanya mengawasi, tetapi juga menjelaskan dan mendiskusikan konten yang dilihat anak agar dapat membangun pemahaman kritis sejak dini. Terus yang kedua ada pembatasan waktu dan pengaturan jadwal penggunaan teknologi, yaitu mengatur durasi penggunaan teknologi sangat penting untuk mencegah dampak negatif seperti gangguan tidur, masalah perilaku, dan penurunan aktivitas fisik. Organisasi kesehatan merekomendasikan maksimal 1 jam per hari untuk anak usia 2-5 tahun. Jadwal ini juga harus konsisten dan menjadi bagian dari rutinitas harian yang sehat. Nah, yang ketiga ada seleksi dan validasi konten yang eduktif, positif, dan sesuai usia. Teknologi juga harus dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran yang mendukung perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan motorik anak. Nah, terus yang keempat ada pendidikan literasi digital dan kesadaran keamanan sejak dini, yaitu meskipun anak usia dini belum aktif berinteraksi secara online, secara mandiri, mereka perlu dikenalkan pada konsep dasar keamanan digital, seperti pentingnya menjaga privasi, tidak membagikan informasi pribadi, dan mengenali perilaku yang tidak pantas atau mencurigakan. Nah, terus yang kelima ada pengembangan sikap bertanggung jawab dan etika digital. Anak juga perlu diajarkan bahwa teknologi itu harus digunakan dengan tanggung jawab, tidak untuk menyakiti atau mengganggu orang lain, serta menghormati hak dan privasi pengguna lain. Nah, terus yang keenam ada mengutamakan interaksi sosial dan aktivitas fisik, yaitu penggunaan teknologi tidak boleh menggantikan waktu bermain fisik dan interaksi sosial langsung dengan keluarga atau teman sebaya. Aktivitas offline ini seperti bermain di luar, berkomunikasi secara langsung, dan eksplorasi lingkungan sekitar juga penting untuk perkembangan emosional dan sosial anak. Nah, terus yang ketujuh ada memberikan contoh dan role model penggunaan teknologi yang sehat.
orang tua juga harus menjadi contoh dalam penggunaan teknologi seperti menghindari penggunaan ponsel secara berlebihan saat bersama anak, dan menunjukkan bagaimana teknologi digunakan untuk hal-hal yang positif, misalnya mencari informasi atau berkomunikasi dengan kerabat atau keluarga yang jauh. Nah, terus yang terakhir ada evaluasi dan adaptasi penggunaan teknologi secara berkala, yaitu seiring perkembangan anak, kebutuhan dan kemampuan mereka berubah. Oleh karena itu, orang tua juga harus secara rutin mengevaluasi jenis konten, durasi, dan cara penggunaan teknologi, serta menyesuaikan aturan agar relevan dan aktif. Mungkin cukup sekian. Baik, terima kasih kepada Alia atas menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Najwa. Kepada Najwa disilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai guru itu dapat mengenalkan perangkat IT sederhana kepada anak usia dini dengan cara yang bertahap dan sesuai dengan perkembangan mereka. Nah, yang pertama itu guru perlu memilih perangkat yang ramah anak, misalnya tablet edukatif, proyektor interaktif, atau komputer dengan antarmuka. Nah, pemilihan aplikasi edukatif disesuaikan dengan anak usia dini, seperti aplikasi gambar, permainan edukatif, atau multimedia interaktif yang mendukung pembelajaran sambil bermain. Selanjutnya itu guru sebaiknya menggunakan metode unplugged sebelum melibatkan perangkat digital, misalnya mengenalkan konsep teknologi melalui permainan perintah sederhana, selanjutnya aktivitas bergerak atau alat peraga nyata. Nah, cara ini tuh membantu anak untuk memahami logika dasar tanpa harus terlalu lama menggunakan layar. Yang ketiga itu ada durasi penggunaan perangkat yang harus dibatasi dan terstruktur. Karena anak usia dini memiliki rentang perhatian yang singkat. Nah, karena itu guru perlu menyelingi penggunaan perangkat IT dengan aktivitas fisik, sosial, dan kreativitas manual agar anak dapat tetap berkembang dengan seimbang. Selanjutnya itu guru berperan sebagai fasilitator yang aktif mendampingi anak saat berinteraksi dengan perangkat. Nah, guru tidak hanya memberikan perangkat tetapi juga memberikan contoh atau cara penggunaan yang tepat, membantu ketika anak kesulitan dan mengaitkan pengalaman digital dengan kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini tuh membuat anak lebih mudah memahami bahwa perangkat IT adalah alat bantu belajar, bukan hanya sekedar hiburan bagi anak. Selanjutnya itu ada keterlibatan orang tua, sangat penting. Guru dapat memberikan arahan kepada orang tua agar penggunaan perangkat IT di rumah tetap konsisten dengan pembelajaran di sekolah, misalnya terkait durasi, konten, dan pengawasan. Juga dengan demikian anak tetap belajar menggunakan teknologi secara sehat, bertanggung jawab, dan sesuai tahapan perkembangannya. Selanjutnya itu ada cara mengenalkan perangkat IT sederhana sesuai tahap perkembangan anak. Nah, pengenalan perangkat IT kepada anak usia dini harus dilakukan secara bertahap, terarah, dan disesuaikan dengan perkembangan kognitif, motorik, bahasa, dan sosial emosional mereka. Teknologi bukan hanya tujuan utama, tetapi alat bantu untuk memperkaya perkembangan, memperkaya pembelajaran. Karena itu, guru harus mampu merancang kegiatan yang tepat agar perangkat IT sederhana dapat mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Nah, ada tahapan usianya, yaitu usia 2-3 tahun yang atau kita sering sebut dengan toddler. Nah, pada tahap ini anak masih berada pada fase eksplorasi sensori motorik. Nah, guru tidak dianjurkan langsung memberikan tablet atau misalnya HP untuk waktu yang lama. Perangkat ini bisa dikenalkan melalui media audiovisual sederhana seperti proyektor untuk menampilkan gambar binatang, warna, atau lagu-lagu anak. Nah, anak juga dapat diajak menyebutkan nama benda yang ditampilkan atau menirukan suara. Guru berperan mendampingi penuh karena di usia ini anak belum mampu mengoperasikan perangkat sendiri. Nah, pengenalan lebih pada fungsi perangkat, misalnya layar bisa menampilkan gambar bergerak,
ketimbang keterampilan teknisnya. Yang selanjutnya itu usia 4-5 tahun atau kelompok A pada TK atau RA. Nah, memasuki tahap ini yaitu tahap operasional, anak mulai memiliki kemampuan bahasa dan koordinasi motorik yang lebih baik. Nah, pada usia ini tuh guru mengenalkan aplikasi aplikasi edukatif sederhana di tablet ataupun komputer, misalnya aplikasi menggambar puzzle digital atau permainan berhitung dasar. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan durasi singkat 5-10 menit gitu. Dan tahap diselingi aktivitas fisik atau bermain nyata. Anak juga bisa diajak memahami konsep dasar teknologi seperti menekan tombol untuk memulai aplikasi atau menggeser layar untuk berpindah gambar. Guru harus mengajarkan etika digital dasar seperti menggunakan perangkat secara bergantian, tidak menekan tombol sembarangan, serta merawat perangkat dengan hati-hati. Selanjutnya itu usia 5-6 tahun atau kelompok B. Nah, pada usia ini, anak sudah mampu berpikir lebih simbolis gitu, dengan menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, guru juga dapat memperkenalkan perangkat IT dengan kegiatan interaktif yang lebih kompleks, seperti membuat gambar dengan aplikasi, menonton video edukatif, lalu mendiskusikannya, atau membuat aktivitas coding unplugged yang sederhana, misalnya permainan urutan langkah seperti maju, mundur, kanan, kiri. Nah, anak juga mulai bisa diajak memahami konsep penggunaan bertanggung jawab, misalnya menunggu giliran, terus menggunakan perangkat hanya saat belajar dan tidak menyalahgunakan fungsi tersebut gitu. Nah, guru berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan pengalaman digital dengan dunia nyata, sehingga anak memahami bahwa teknologi adalah alat untuk belajar, bukan hanya semata hiburan. Terima kasih kepada Najwa atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Hodijah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif pada anak usia dini. Berpikir kreatif adalah kemampuan anak untuk mengamati, menganalisis, membandingkan, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang mereka terima. Sedangkan berpikir kreatif adalah melibatkan kemampuan anak untuk membayangkan, menciptakan, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang inovatif. Selanjutnya, ada peran literasi digital dalam mendukung keterampilan berpikir kritis. Yang pertama itu ada aplikasi edukatif. Nah, aplikasi edukatif ini yang menantang anak memecahkan teka-teki atau menyelesaikan masalah sederhana. Berperan penting dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui aktivitas digital seperti puzzle, permainan logika, atau simulasi pemecahan masalah tersebut. Anak belajar untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi, terus menganalisis berbagai kemungkinan solusi, dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil percobaan digital itu sendiri gitu. Nah, yang kedua ada video interaktif. Video interaktif ini untuk melatih pengambilan keputusan pada anak usia dini itu sendiri, yang menampilkan skenario dan meminta anak memilih solusi juga merupakan media literasi digital yang sangat efektif. Nah, dalam video tersebut anak dihadapkan dalam situasi atau konflik sederhana, misalnya kayak membantu teman, menjaga lingkungan, atau memecahkan teka-teki moral. Lalu diminta memilih tindakan yang dianggap tepat gitu. Nah, melalui proses video interaktif ini, anak dapat belajar menilai informasi secara kritis. Terus anak juga memahami sebab akibat dari pilihan yang dibuat. Dan anak juga bisa mengembangkan kemampuan mengevaluasi dan mengambil keputusan yang rasional gitu. Nah, selanjutnya ada
peran literasi digital dalam mendukung berpikir kritis dan kreatif. Yang pertama itu ada menstimulasi interaktivitas dan eksplorasi. Nah, literasi digital ini dapat meningkatkan interaktivitas dan eksplorasi anak melalui penggunaan media digital yang memungkinkan anak berperan aktif. Nah, bukan sekedar sebagai penemana informasi gitu. Contohnya, aplikasi pembelajaran interaktif yang menjaga anak mengamati, menekan tombol, menyoret objek, dan mencoba berbagai pilihan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu serta kemampuan eksplorasi yang tinggi gitu. Nah, menurut Yuliani dan Pratama 2023, interaktivitas dalam media digital ini membantu anak melalui pengalaman langsung atau bisa disebut experiential learning gitu, yang memperkuat keterlibatan kognitif dan emosial anak mereka gitu. Selanjutnya, yang kedua itu ada mendorong ekspresi kreatif. Nah, media digital ini memberi ruang bagi anak untuk mengekspresikan diri secara kreatif. Misalnya itu kayak melalui gambar digital, membuat cerita interaktif, atau memainkan musik secara virtual gitu. Nah, kreativitas anak berkembang ketika mereka dapat memilih warna, bentuk, atau alur cerita sendiri. Menurut Rahmawati 2024, teknologi digital berperan penting dalam membangun kemampuan imajinatif dan ekspresi personal anak. Nah, asalkan penggunaannya diarahkan secara edukatif oleh guru atau orang tua kita masing-masing gitu. Yang ketiga itu ada melatih pengambilan keputusan. Nah, aktivitas digital ini seperti permainan edukatif, yaitu educational games atau simulasi membantu anak belajar mengambil keputusan berdasarkan situasi tertentu. Nah, misalnya itu kayak anak diminta memilih solusi untuk karakter dalam permainan atau menentukan langkah dalam menyelesaikan teka-teki. Nah, kegiatan semacam ini melatih logika, penalaran, dan tanggung jawab terhadap pilihan mereka. Menurut Sari dan Putri 2022, keterampilan pengambilan keputusan pada anak usia dini ini dapat diasah melalui kegiatan digital berbasis pilihan terbimbing atau sering disebut guide skills yang mengajarkan konsekuensi dari setiap tindakan. Yang terakhir itu ada mengenalkan konsep multimodal. Nah, konsep multimodal ini berarti penggunaan berbagai bentuk media. Contohnya seperti media teks, media gambar, media suara, atau media video dan gerak. Nah, secara bersamaan untuk menyampaikan informasi. Nah, anak usia dini ini yang terpapar pada konten multimodal belajar memahami makna tidak hanya dari kata-kata, tetapi juga dari simbol visual, ekspresi suara, dan gerakan. Nah, menurut Kress dan Bezimer 2020, pembelajaran multimodal ini meningkatkan pemahaman anak karena informasi disajikan dalam banyak format yang sesuai dengan gaya belajar berbeda, seperti gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siti Hodijah atas penyampaian materinya. Kemudian materi terakhir akan disampaikan oleh Nabila Safa. Kepadanya disilahkan. Di sini saya akan membahas tentang integrasi pendidikan IT dengan etika dan literasi digital untuk menghadapi tantangan dunia digital di masa depan. Integrasi pendidikan IT dengan etika dan literasi digital penting untuk membekali anak usia dini menghadapi tantangan dunia digital. Di era teknologi yang pesat, anak perlu dikenalkan teknologi sebagai alat belajar sekaligus dibimbing menanamkan nilai moral, sosial, dan spiritual agar dapat menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Kita semua tahu gitu ya bahwa anak zaman sekarang tumbuh di tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat. Sejak usia dini mereka sudah terbiasa dengan gawai, televisi interaktif, dan berbagai aplikasi pembelajaran daring. Karena itu lembaga PAUD tidak hanya berperan mengenalkan teknologi
sebagai alat bantu belajar, tetapi juga penting untuk menanamkan nilai-nilai moral, sosial, spiritual, agar anak mampu menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Slide selanjutnya ada pembahasan mendalam. Yang pertama itu pentingnya integrasi pendidikan IT dengan etika dan literasi digital. Melalui integrasi antara pendidikan IT dengan etika dan literasi digital, anak-anak tidak hanya belajar cara menggunakan komputer atau tablet, tetapi juga belajar bagaimana bersikap etis dalam menggunakannya. Contohnya, guru bisa membiasakan anak untuk bergantian memakai alat, tidak mematikan perangkat ketika temannya masih menggunakan, dan mengucapkan terima kasih setelah bergantian. Hal-hal sederhana seperti ini sebenarnya melatih anak untuk menghargai orang lain dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dengan cara ini, penggunaan teknologi bisa menjadi sarana pembentukan karakter, bukan sekedar alat hiburan. Yang kedua itu ada literasi digital sebagai keterampilan abad ke-21. Selanjutnya, literasi digital menjadi salah satu keterampilan utama di abad ke-21, perlu diperkenalkan sejak dini. Literasi digital bukan hanya sekedar bisa menggunakan perangkat, tetapi juga kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi secara bijak. Melalui kegiatan seperti menggambar dengan aplikasi digital, mendengarkan cerita interaktif, dan mendokumentasikan hasil karya sendiri, anak-anak bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan begitu, mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga bisa memanfaatkannya untuk belajar dan berinteraksi secara positif. Yang ketiga itu ada menanamkan nilai kewarganegaraan digital. Selain keterampilan teknis, anak-anak juga perlu dikenalkan dengan konsep digital atau kewargaan digital. Anak harus memahami bahwa dunia digital juga memiliki aturan dan norma, sama seperti kehidupan sosial di dunia nyata. Mereka harus belajar untuk menjaga privasi diri dan orang lain, menggunakan bahasa yang sopan saat berkomunikasi secara daring, dan menghindari perilaku yang bisa merugikan orang lain. Dengan membiasakan seperti ini, anak akan tumbuh menjadi warga digital yang bertanggung jawab dan beretika. Lanjut, ada peran guru, orang tua, dan sekolah. Keberhasilan integrasi pendidikan IT dengan etika dan literasi digital tentu membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Yang pertama itu ada guru. Guru berperan sebagai fasilitator dan membimbing dalam setiap aktivitas digital di kelas. Guru harus mampu memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran atau pembelajaran yang aman dan menyenangkan. Yang kedua itu ada orang tua. Orang tua juga berperan penting di rumah, seperti mengawasi waktu menggunakan gawai, memilihkan konten yang sesuai, dan memberikan contoh penggunaan teknologi yang baik. Sedangkan sekolah perlu membuat kebijakan penggunaan media digital yang ramah anak, serta memberikan pelatihan literasi digital bagi guru dan wali murid. Yang terakhir ada dampak integrasi terhadap pembentukan karakter anak. Dengan penerapan konsisten, pendidikan IT yang disertai etika dan literasi digital dapat membantu anak menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak, dan bijak dalam menggunakan teknologi. Anak tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga mampu menciptakan konten digital yang bermanfaat dan positif. Dalam jangka panjang, integrasi ini akan membentuk masyarakat digital yang beradab, di mana teknologi digunakan untuk kebaikan dan pengembangan diri. Baik, pembahasan dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, dikarenakan pematerian telah semuanya disampaikan, barangkali ada teman-teman yang ingin menambahkan materi ataupun bertanya pada kelompok kami, boleh drop di komen aja ya. Terima kasih. Sekian penyampaian materi dari kami. Saya tutup. Semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.